Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin dhahal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian nahwu shorof dari nol. Semoga kita tetap bisa dalam menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berthalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kelak kita dipertemukan bersama dengan beliau, mendapatkan syafaatnya beliau, dan dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan golongan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran atau kaidah yang berikutnya. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah membahas soal latihan terkait pelajaran ke-6. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pelajaran ke-7. Kita kaji bersama, kita bahas bersama, kemudian mari kita kerjakan soal latihan yang ada secara bersama-sama. Okay. Baik, silakan Bapak Ibu buka PDF yang telah di-share di grup Bapak Ibu masing-masing. Selain juga bisa melihat ke layar handphone masing-masing karena akan kami share screen materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, inilah materi kita pada malam hari ini. Temanya adalah terkait i'rabnya isim, yaitu jar. Ya. Telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa i'rabnya isim itu ada 3. Rafa, nasab, dan yang terakhir jar. Nah, perlu kita pahami dan ketahui bersama bahwa i'rab jar ini hanya khusus masuk pada isim. Jadi tidak bisa masuk pada fi'il. Jadi apabila Bapak Ibu menemui sebuah kata dan kata tersebut adalah fi'il, maka dapat dipastikan bahwa i'rabnya bukan i'rab jar. Ya. Kenapa? Karena i'rab jar tidak mungkin masuk pada fi'il. I'rab jar atau i'rab khafat itu hanya khusus masuk pada isim. Berbeda dengan i'rab rafa' dan nasab. Kalau i'rab rafa' dan nasab bisa masuk baik pada isim maupun pada fi'il. Namun i'rab jar ini khusus masuk pada isim. Jadi apabila Bapak Ibu menemui sebuah kata yang ber-i'rab jar, contoh kemasukan huruf jar,
minal masjidi misalkan, ya, atau mim masjidin, maka dapat dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah kata berupa fi'il tapi i'rabnya jar. Ya. Jadi itu terkait i'rab jar, i'rab yang ketiga. Seperti biasa, kosakata yang harus kita hafalkan dan kita ketahui yang pertama adalah abuka. Akhuka, abuka artinya ayahmu, akhuka artinya saudara laki-lakimu. Maaf, sebentar. Baik. Hamuki artinya kerabat suamimu. Fuka artinya mulutmu. Zumalin artinya orang yang memiliki harta. Qarabatun artinya kerabat. Salah satu tiga. Asyaddu lebih kuat. Istihbabun disunahkan. Ghuslun membasuh. Yadun tangan. Mirfakun siku. Ikhtas yakhtasu terkhusus atau khusus. Musonnifun pengarang kitab. Sayyaratun mobil. Rafaqa yurafiqu artinya mendampingi. Adaun artinya melakukan. Hajjun haji. Jadi itu sedikit kosakata yang harus kita hafalkan dan kita ketahui agar kosakata kita terus bertambah. Baik, kaidah yang pertama, jika isim itu dibaca jar, maka huruf terakhir dari isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim itu harus di kasroh. Ya. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan sebuah isim yang dibaca jar, dan isim tersebut adalah isim mufrad, atau jamak taksir, atau jamak muannats salim, maka akhirnya harus di kasroh. Contoh amikin, kabiratin, contoh dari isim mufrad, muzakkar dan muannats. Rijalin, buyutin, contoh dari jamak taksir. Rukabin, juga contoh dari jamak taksir. Mujtahidatin, contoh dari jamak muannats salim. Ya, jika kita perhatikan bahwa semuanya itu akhirnya di kasroh, tidak ada yang di fathah atau di dhammah. Sementara untuk isim musanna dan jamak mudzakkar salim, ya, kalau isim musanna dan jamak mudzakkar salim bagaimana? Maka perubahannya sama. Sama dengan apa? Sama dengan apabila isim itu dibaca nasab. Bagaimana itu? Yaitu akhirnya dengan ya dan nun. Jadi akhirnya diganti ya dan nun. Ya, bukan alif nun, akan tetapi akhirnya ya dan nun. Nah, tentunya Bapak Ibu masih ingat kan perbedaan antara jamak mudzakkar salim dengan isim musanna. Ya, kalau isim musanna sebelumnya ya itu di fathah, sedangkan jamak mudzakkar salim sebelumnya ya itu di kasroh. Kemudian setelahnya ya itu kebalikannya, ya. Kalau isim musanna sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya ya di kasroh, setelahnya ya di fathah, yaitu huruf nunnya. Contoh jadi daini.
ini isim musanna. Jadi data ini isim musanna. Mujtahidina ini jamak mudzakkar salim. Mujtahidina jamak mudzakkar salim. Baik, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut ini. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim, isim musanna mudzakkar dan muannas musanna ini ada salah ya, salah cetak. Ini seharusnya jamak mudzakkar salim ya. Ini seharusnya jamak mudzakkar salim. Ya, ini revisiannya ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya salah. Baik. Yang pertama adalah isim mufrad baik mudzakkar maupun muannas. Pada saat rafa akhirnya di dhammah, contoh amikun, amikotun. Pada saat nasab akhirnya di fathah, contoh amikon, amikotan. Pada saat jar akhirnya di kasrah, contoh amikin, amikotin. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir sama. Akhirnya di dhammah pada saat rafa, rijalun, buyutun. Pada saat nasab akhirnya di fathah, rijalan, buyutan. Pada saat jar akhirnya di kasrah, rijalin, buyutin. Kemudian jamak muannas salim. Pada saat rafa akhirnya di dhammah. Contoh mujtahidatun. Namun pada saat nasab dan jar akhirnya di kasrah. Contoh mujtahidatin. Sama. Kemudian isim musanna. Ya. Pada saat nasab akhirnya berupa alif nun. Contoh mujtahidani, mujtahidatani. Namun pada saat nasab dan jar akhirnya sama-sama berupa ya nun. Contoh mujtahidaini, mujtahidataini. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim pada saat rofa akhirnya berupa waw nun. Contoh mujtahidu. Nah, sedangkan pada saat nasab dan jar akhirnya berupa ya dan nun. Contoh mujtahidi. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Baik, sekarang catatannya ada 5 isim mufrad yang i'rabnya berbeda dengan isim mufrad lainnya. Jadi ada 5 isim mufrad yang i'rabnya berbeda dengan isim mufrad lainnya. Isim-isim ini adalah abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Ya, hanya 5. Ya, mari kita ulangi abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Ya, ulangi lagi abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Ya, jadi 5 isim ini jika menjadi mudhof, ya, jika menjadi mudhof, maka pada saat dibaca rofa
akhirnya harus berupa waw. Pada saat dibaca nasab, akhirnya harus berupa alif. Dan pada saat dibaca jar, akhirnya harus berupa ya. Isim-isim ini biasa disebut dengan al-asma'ul khamsah. Ini contohnya abun tanpa waw ya. Namun apabila dia menjadi mudhof, ya diidhofahkan, maka akhirnya ditambahi huruf waw, yaitu abu syuja'in, fuka, zu qarabatin. Pada saat nasab, aba syuja'in, faka, za qarabatin. Pada saat jar, abi syuja'in, fika, di qarabatin. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-asmaul khamsah. 5 isim ya, 5 isim yang tanda i'rabnya adalah dengan huruf. Baik. Pada pelajaran 7 ini sangat singkat sekali, ya sangat sedikit sekali materinya. Jadi setelah itu kita akan masuk pada sesi latihan. Namun sebelum kita membahas bersama sesi latihan pada pertemuan kali ini, pada pertanyaan terkait materi yang telah dijelaskan, maka saya persilahkan terlebih dahulu. Bisa raise hand apabila tidak bisa membuka mikrofonnya, atau bisa lewat kolom chat. Iya, musanna, isim musanna dengan isim tasniyah itu sama. Isim yang memiliki makna ganda. Ya, contoh mujtahidani, dua orang laki-laki yang sungguh-sungguh. Isim musanna dengan isim tasniyah artinya sama, yang memberikan makna dua. Ada lagi yang ingin ditanyakan? 1 menit lagi, apabila tidak ada, maka kita lanjutkan dengan sesi latihan. Baik, sepertinya tidak ada, maka sambil kita membahas latihan yang ada pada pelajaran kali ini, barangkali nanti ada pertanyaan, bisa langsung disebutkan di kolom chat, ya. Atau baik. Jadi isim musanna itu berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi misal muslimani itu isim musanna, muslimatani itu juga isim musanna, mu'minani isim musanna, mu'minatani isim musanna. Jadi tidak ada bedanya dari segi muzakkar dan muannas, ya. Sama-sama disebut isim musanna selama memberikan makna dua orang, ya, atau dua, ya, memberikan makna dua. Baik, inilah latihan kita pada malam hari ini. Bacalah teks berikut ini dengan benar, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
dan sebutkan i'rab kata yang diberi garis bawah. Sebutkan i'rab kata yang diberi garis bawah. Baik, sekarang saya contohkan terlebih dahulu. Jadi yang diminta yang pertama adalah kita baca, kita harokati dengan benar. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kalimat tersebut kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, di sini kan ada beberapa kata yang bergaris bawah, gitu. Nah, kita i'rabi kata-kata yang bergaris bawah tersebut. Baik, hafidha Muhammadun ad-darsa. Hafidha Muhammadun ad-darsa. Hafidha artinya menghafal, berarti Muhammad menghafal pelajaran. Sekarang i'rab yang bergaris bawah Muhammadun fa'il, yang dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhamma karena apa? Karena isim mufrad. Ad-darsa. Ad-darsa di sini statusnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab. Tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Hafizah Muhammadun ad-darsa. Muhammad menghafalkan pelajaran. Baik, berikutnya barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin membantu saya menjawab sesi latihan pada malam hari ini. Saya persilahkan. Oke, barangkali ada yang kesulitan untuk membuka mikrofonnya, boleh angkat tangan ya biar dibantu oleh admin kajian ini atau yang menjadi host atau co-host. Ya, baik Bapak Ibu. Siapa yang ingin membantu melanjutkan latihan ini? Ya. Karena kalau semuanya saya yang menjawab, ya kurang seru ya. Karena materinya saya menjelaskan, harusnya sesi latihan dari Bapak Ibu yang melaksanakan. Baik, ada yang ingin mencoba? Baik, saya bantu coba ya. Baik, Bapak Khalis masih belum bisa? Coba di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Holis, Pak. Oh, enggak. Maaf, enggak. Biasanya Kami coba untuk membaca yang kalau enggak. Boleh, Ahmadu. boleh. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu fil baiti. Benar. Ahmadu fil baiti. Ahmad di rumah. Ahmad di rumah. Oke. I'rab dari kata yang bergaris bawah. Ahmadu isim. Fil I'rabnya. baiti. I'rabnya rofa. Alasannya tahu enggak, Ibu? Alasannya kenapa dia ber-i'rab rofa? Karena isim. Iya. Isim apabila jatuh di awal kalimat pasti dia menjadi mubtada. Dan mubtada itu berarti dibaca rofa. Rofa. Iya. Enggak apa-apa, oke. I'rabnya rofa karena dia menjadi mubtada. Tanda rofanya kira-kira bisa disebutkan juga? Domah. Tanda rofanya dhamma, benar. Al-baiti? Fil baiti al-baiti majrurun bi fi.
tanda jarnya kasroh. Kasroh. Al-baiti i'rabnya jar, tanda jarnya adalah kasroh. Baik. Kalimat berikutnya. Yahfazu Mahmudun al-wudu'i. Yahfazu Mahmudun al-wudu'a. Al-wudu'a. Baik. Silakan diterjemah terlebih dahulu. Apa ya tadi? Yahfazu itu bisa bermakna menjaga dan bisa bermakna menghafal. Nah, kira-kira kalau apa itu objek dari pekerjaan itu berupa wudhu. Ya, Mahmud menjaga wudhu. Iya, Mahmud menjaga wudhu. Baik. I'rab dari kata yang bergaris bawah. Mahmudun fa'il. Fa'il, i'rabnya. I'rab rofa. Tanda rofaknya. Rofanya domah. Benar. Alasannya kenapa kok tanda rofaknya domah? Fa'il. Ya. Tanda rofa itu kan banyak. Ada yang alif, ada yang wawu, ada yang domah. Mufrad. Iya, karena dia isim mufrad. Nah, oke, al-wudu'a. Kenapa kok al-wudu'a i'rabnya? Maf'ul. Iya, maf'ul bih. I'rabnya nasab. I'rabnya nasab, tanda nasabnya Fathah. fathah. Alasan kenapa tanda nasabnya fathah? Alasannya apa ya? Menjadi maf'ul bih. Kemarin kan tanda nasab berupa fathah itu ada kalanya karena isim mufrad atau jamak taksir. Nah, kira-kira dia ini isim mufrad atau jamak taksir? Mufrad. Isim mufrad, benar sekali. Kalimat berikutnya. Yang berikutnya ar-rukbatani kabirotani. Artinya? Rukbatan. Ar-rukbah itu lutut. Oh, lutut. Dua lutut besar. Ya, dua lutut itu besar. Baik. Ar-rukbatani i'rabnya? Ar-rukbatani i'rabnya jar. Nah, sebelumnya ar-rukbatani ini isim mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Baik, musanna. Nah, musanna kalau akhirnya berupa alif nun berarti dia pasti Harus ber'irab kasrah. isim musanna. Isim musanna itu kalau i'rab jar akhirnya berupa ya nun. Nah, tapi kalau akhirnya berupa alif nun berarti i'rabnya Ar-rukbatani kasrah. i'rabnya ya i'rabnya rafa. Oh. Karena nunnya itu pasti di kasroh, ya. Jadi yang membedakan antara i'rab rafa, nasab dengan jar itu adalah alifnya. Alif, waw, dan Kalau iya pada saat beri'rab rafa alif, kalau pada saat beri'rab nasab dan jar ya. Oh, ini berarti rofa. Rafa benar. Statusnya sebagai apa kalau beri'rab rafa? Ar-rukbatani isim. Isim ya, tasniyah. Oke, isim musanna. Oke, isim tasniyah, isim musanna. I'rabnya kan rafa ya, Bapak Ibu. Kenapa dia beri'rab rafa? Apakah dia menjadi fa'il? Rukbatani kabirotani. Nah, kalau ada isim jatuh di awal kalimat pasti dia menjadi mubtada. Mubtada, benar. Oh iya. Mubtada. Mubtada pasti beri'rab Rafa. rafa, benar.
Ar-rukbatani mubtada, i'rabnya rofa, Rofa, tanda rofanya rofanya alif. alif, alasannya Nah, alasannya apa ya? Tasniyah. karena dia isim tasniyah. Tasniyah. Benar. Oke. Kabirotani, Kabirotani. i'rabnya Kabirotani. I'rabnya rofa. rofa. Kenapa dia beri'rab rofa? Karena mengikuti ya. Nah, kalau ada mubtada pasti setelahnya ada gandengannya mubtada itu apa? Mubtada khobar. Mubtada khabar nggih. Ya. Nah, ar-rukbatani kabirotani. Dua lutut itu besar. Nah, itu makna itu nah dihasilkan dari apa? Dari khabar nggih. Oke. Rafa alasannya karena menjadi khabar, tanda rafa'nya Alif. alif karena Karena apa tadi? Aduh, lupa mulu. isim Isim tasniyah. isim tasniyah, benar. Oke. Baik, satu Ini kalimat nggak lagi. masuk ke ini Ya, ya baik. Pak, nggak masuk ke apa mudhof. Yang mana? Arukbatani, kabirotani, nggak, bukan. Bukan, ini susunan Hanya mubtada jumlah khobar isimnya, aja. susunan mubtada Mubtada khobar, benar. khobar. Iya, mubtada khobar saja. Satu kalimat lagi boleh dicoba. Duna. Duna kullataini. Benar, dunal kullataini. Artinya Kullataini apa kullataini? kullataini, benar. Kullataini dengan ditoma. Duna kullataini. Artinya apa? Duna itu kurang. Nah, kullataini dua kula, berarti kurang. Kullataini. Apa Pak? Ya, kurang dari dua kula. Dunal kullataini itu artinya kurang dari dua kula. Baik, al-kullataini boleh di-i'rabi. Ibu Khalis, apakah masih bersama kita? Ya, Maaf, koneksinya silakan. di sini kurang bagus. Iya, enggak apa-apa. Bisa jadi koneksi saya yang kurang bagus. Ya, silakan Ibu Khalis, satu kalimat lagi. Satu kalimat lagi. Yang tadi Pak, Donal kulata ini itu saya belum bisa artinya. Ya, dunal kullataini, duna itu kurang. Al-kullataini dua kula, berarti kurang dari dua kula. Oh, kurang 2 kula. Oh, kurang 2 kula. Al-kullataini, Donal i'rabnya kulata ini. I'rabnya nasab. Nah, di sini setelah duna itu pasti menjadi mudhof ilaih. Majrur. Iya, Majrur ya. i'rabnya jar. I'rabnya jar. Ya, ada berarti idofat ini ya, Pak. Iya, i'rabnya khafat. Alasannya kenapa? Karena menjadi Mudhofun ilaih. mudhof ilaih, benar. Tanda khafatnya atau tanda jarnya apa?
Iya, Iya, alasannya? alasannya ini tasnya masih ya. Ya, isim tasniyah, benar. Isim tasniyah. Isim tasnya Baik, karena menjadi mau melanjutkan? idofat, mudhof Iya, asli. eh Ya. i'rabnya jar karena menjadi mudhof ilaih. Tanda jarnya ya karena apa? Karena isim tasniyah. Tasnya. Masih mau lanjutkan? Mencoba satu lagi ya. Iya, silakan. Asiwaku fi salasatin. Apa ini? Asyaddu, Asyadu istihbaban. benar. Siwak pada Bersiwak bersiwak pada pada tiga keadaan, masa pada tiga keadaan ya. is- Asyaddu itu istihbab. lebih. Lebih istihbaban disunahkan. Ya. Berarti bersiwak pada tiga Bersiwak, keadaan lebih disunahkan. oh, bersiwak pada tiga keadaan disunahkan. Asadunya lebih. Nah, bersiwak pada tiga keadaan lebih disunahkan. Benar, lebih disunahkan. Kenapa lebih disunahkan? Tidak disunahkan saja karena bersiwak dalam keadaan apapun tetap disunahkan, ya. Akan tetapi ada keadaan tertentu yang di situ lebih dianjurkan untuk bersiwak daripada keadaan-keadaan yang lainnya. Oke. Silakan di i'rabi yang bergaris bawah. Asiwaku isim mubtada. Mubtada i'rabnya Rofa, tanda rofanya domah. benar. Salah sati majrurun I'rabnya, bifi. i'rabnya jar. Tanda jarnya kasroh. Benar. Alasannya kenapa kok tanda jarnya kasrah? Karena didahului oleh huruf jar. Fi. Karena didahului huruf jar. Baik, itu alasan kenapa dia majrur, alasan kenapa dia beri'rab jar. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kenapa tanda jarnya kasroh? Tanda jar itu kan banyak, ya. Kenapa tanda Ya. jarnya kasroh? Salah satu itu termasuk ke isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Ada dia. Ya, ada. Ada. Asyadu. Enggak, belum. Benar? Asyadu menjadi Asyadu apa ini? Jamak. Bukan. menjadi Lebih. Masih isim. iya. Bersiwak pada tiga keadaan itu lebih. Nah, berarti kalau ada tambahan arti itu biasanya menjadi apa? Menjadi Khobar. khobar, benar. Khobar dari asiwak, Pak. Ya, khobar dari asiwak. Asyadu. Kalau khobar itu dibentuk dari kalimat fi'il. Bukan. Kalimat isim. Ya, khobar sebenarnya tidak harus berupa isim dan juga tidak harus berupa fi'il. Akan tetapi di sini asyadu isim.
dan statusnya sebagai khobar. Nah, karena dia statusnya sebagai khobar, maka i'rabnya i'rab rafa. rofa. Tanda rofanya Dhammah. dhammah. Alasan tanda rofanya dhammah? Isim mufrad. Ya, isim mufrad. Benar sekali. Isim apa? Istihbaban menjadi Menjadi maaf, iya. sifat. Ini belum dipelajari istihbaban menjadi tamyiz. Oh, Oke, tamyiz. menjadi tamyiz. Oke. Nah, tamyiz itu selalu ber'irab nasab. Nasab. Oke. Tamyiz itu i'rabnya nasab. Nah, tanda nasabnya Fathah. fathah. Alif. Istihbaban. Alif kali, Pak. Fathah, Ibu. Kenapa? Fathah Karena ya. karena apa? Alasan kenapa dia tanda nasabnya fathah? Menjadi maf'ul. Karena dia isim mufrad. Oh, isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Baik. Mau coba lagi? Sekarang dulu. Wa ghusl yadaini ila ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Wa ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Ya. Dan mencuci dua tangan sampai ke dua siku. Ya. Artinya apa itu? Maaf, i'rabnya Wa ghuslu itu fi'il. ya. Memang dia bermakna pekerjaan, akan tetapi di sini pekerjaannya tidak disertai dengan keterangan waktu. Ya, tidak ada kaitannya dengan keterangan waktu, maka di sini dia isim. Oh, isim aja. Isim. Wa Seperti ghuslul yadaini. sholat. Itu Ini bisa ke mudhaf kali ya, Pak? ya benar. Mudhaf itu pasti isim. Jadi dua isim ini ya, ghuslu dengan Ya, al-yadain. benar. I'rabnya ghuslu? Rofa. Tanda rofanya Rofa. dhammah. Dhammah. Karena isimnya isim mufrad. Isim mufrad, benar. Al-yadaini? Al-yadaini menjadi mudhofun ilaih dari ghuslu. Maka tanda apa tadi? Menjadi mudhof ilaih, i'rabnya majrur. Ya, i'rabnya jar, tanda jarnya Tanda jarnya iya. ya. Alasannya kenapa kok tanda jarnya ya? Tasniyah. Isim tasniyah. Sekarang Isim tasniyah. al-mirfaqain. Al-mirfaqaini majrurun bi ila. I'rabnya berarti jar. jar. Tanda jarnya iya. Ya, alasannya kenapa kok tanda jarnya ya? Iya. Alasannya didahului oleh ila. Ya. Alasan kenapa tanda jarnya ya?
Tasniyah, isim tasniyah. Isim tasniyah, benar. Terima kasih Bu Khalis atas partisipasinya. Ya, sama-sama. Saya juga Eh, terima kasih sudah ada kesempatan untuk nggih, belajar, Pak. sama-sama. Nggih, semoga tetap Semoga ilmunya istiqomah berkah. nggih mengikuti kajian-kajian yang Amin. diselenggarakan oleh KPP. Baik, Iya, Pak. Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, karena setelah ini ada kajian berikutnya, maka saya cukupkan sampai di sini ya. Bapak Ibu bisa melanjutkan di rumah, oke. Dilatih sendiri, kemudian minggu depan kita koreksi bersama apakah yang telah Bapak Ibu kerjakan itu benar ataukah ada sedikit koreksian. Nah, minggu depan insya Allah kita koreksi Lanjut. bersama. Kita Ya. lanjutkan ya yang telah dijawab tadi oleh Ibu Falis. Baik, sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar 1 kali dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa diberkahi dan dijadikan Amin. sebagai ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih La banyak. ilaha La ilaha illallah. illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.